Halo sobat semua dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Direwangi tangan kebak kapal, kulit iki lho irenge koyo aspal, boyok yo meh sempal. Lah kok kowe malah selingkuh karo wong nganggur, pinggir jurang banyune butek, sing disayang matane picak. Pesan buat kalian para wanita, hargailah perjuangan seorang lelaki demi untuk hidup bersamamu. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Menggosok angka dengan pisau, menghapus jejaknya, setelah mengganti tanggalnya, menempelkan nama dipotong dari koran. Dengan cara ini dia menggantikan identitasnya. 17 tahun pergi ke bank untuk menukar uang tunai, tapi bajunya biasa. Staf bank sama sekali tidak percaya. Sebaliknya dia mengangkat kakinya dan tidak mendapatkan uang sepeser pun. Di dalam perjalanan dia ingat apa yang ayahnya katakan. Hal pertama yang dilihat orang bukanlah penampilan, tapi pakaianmu. Dia tahu apa yang dia lakukan masuk akal. Karena hari pertama sekolah, dia berjalan dengan setelan pakaian yang layak. Setelah dikenali dengan seorang guru, rencana perjalanan, Fran mengajari semua orang bahasa Perancis. Mengusir guru itu keluar. Butuh 1 minggu sebelum ditemukan oleh kepala sekolah. Setelah Fran bercerai, dia memilih untuk melarikan diri. Cek dibawa ke ruangan bawah tanah. Dia mengambil beberapa cek yang kosong yang tersisa. Berjalan dengan frustasi lalu melihat ke atas. Anak-anak berkumpul di sekeliling kapten untuk meminta tanda tangan. Sekelompok pramugari mengelilingi kapten. Saat ini, para kapten sama populernya seperti seorang selebriti. Dia memiliki ide untuk memakai seragam sekolah yang diberikan oleh sekolahnya, menyamar sebagai porter mahasiswa dan berlari ke maskapai, memahami kesaksian dari stafnya. Setelah itu dia membuat 1 set seragam dan sebuah lencana. Mengandalkan pakaian ini, Frank menjadi seorang kapten pesawat, mulai memalsukan identitas sebagai kapten. Dia memalsukan logo dari pesawat, menempelkan di atas cek itu. Ini adalah kelahiran dari maskapainya, maskapai palsu. Dia berjalan ke bank tanpa peduli. Kali ini dia sukses besar, mengeluarkan cek palsu yang ditujukan ke sebuah maskapai dengan percaya diri, mengeluarkan uang tunai dalam jumlah besar dengan mudah. Lalu dia membeli ratusan model pesawat. Jalan menuju kesuksesan di musim panas. Sekarang menggunakan lencana palsu untuk naik pesawat gratis, sambil mengumpulkan uang. Juga menangkap perhatian pramugari tetapi tidak puas. Berpura-pura tidak sengaja bertemu dengan teller bank. Setelah mengetahui rahasianya, dia pergi ke pelelangan untuk membeli 1 mesin ketik murah, mulai memasukkan banyak cek palsu yang penuh dengan uang, tapi ini juga akan menarik perhatian dari FBI. Banyak cek palsu, kasus yang serupa, lokasi yang sama persis. Karena yang menargetnya langsung mendobrak pintu. Seharusnya langsung panik, tapi dengan tenang dia berjalan keluar dari toilet, mengatakan bahwa dia bekerja di intelijen. Kejahatan ini membuat polisi lolos. Carmi minta untuk dia menyerahkan dokumennya. Dia mengecek dompetnya tanpa ragu-ragu dan membuka tirainya, mengatakan bahwa pasangan sudah memegang di dalam mobil. Inilah tetangga yang sedang menuju anaknya masuk mobil di pinggir jalan. Belum lagi itu sangat mirip dengan pendampingnya. Memanfaatkan waktu itu, Frank mengatakan bahwa dia akan mengirimkan bukti ke rekannya. Bergegas ke bawah membawa sesuatu. Carr memiliki kepandaian dalam pertarungan profesional, setengah sarjana. Lalu Frank sudah lama menghilang di keramaian. Media telah melaporkan ini dan panggil dia James Bond. Tapi kecantikan ini sepertinya aman saja. Tapi dia adalah seorang, jadi dia membangun dirinya dengan ikatan yang nyata. Wanita cantik dengan mobil sport, dengan identitas dan kekayaan saat ini. Setiap malam wanita cantik ini menemaninya. Tapi dia masih merasa sangat kesepian. Bosan, dia menelpon Carr. Aku ingin melakukan yang salah. Aku minta maaf. Dengan mengirim alamat aslinya, tapi Carr tidak percaya. Langsung menusuk perutnya dengan lembut. Kamu menelponku. Apakah karena kamu kosong dan kesepian? Dia panik. Dia tidak ingin siapapun melihat sisi lemahnya. Menutup telepon dan meninggalkan hotel. Carr mengetahui bahwa nama lama Frank, namanya lawannya begitu lama. Hanyalah anak kecil yang belum bisa melakukan apa-apa. Mengikuti garis yang hilang itu, dia segera tiba ke kampung halaman Frank. Dia mendengar bahwa anaknya memalsukan banyak uang palsu.
Orang itu dengan cepat mengeluarkan tabungannya untuk melunasi hutang putranya. Kamu berhutang lebih dari 1.300.000 US dollar. Apakah kalian yakin bisa melunasinya? Ibunya sangat kaget mendengar angka itu. Kurt juga menjadi tersesat berjalan ke sisi lainnya. 1. Frank pergi ke rumah sakit untuk menemui seorang teman. Dia bertemu dengan seorang perawat yang imut. Pada saat mereka saling memandang, dia berkata ke diri sendiri, harus mendapatkannya. Mereka mendapatkan gelar dokter dari Harvard Medical School. Dia membaca buku medis selama beberapa hari. Beruntung dia lolos wawancara dengan supervisor rumah sakit. Frank menjadi seorang dokter. Dia jatuh cinta dengan perawat itu. Seorang pasien berhubungan dengan seorang dokter di dalam rumah sakit itu. Frank langsung muntah saat melihat ini. Sepertinya dokter ini tidak pandai untuk berpura-pura. Dia memutuskan untuk mengubah karirnya lagi. Selanjutnya dia pergi mengunjungi ibu perawat itu. Di depan mereka, dia telah lulus ujian dari orang tuanya, memiliki sertifikat sebagai pengacara. Tapi dia tidak menyangka ayahnya adalah jaksa senior. Mengetahui kebohongannya supaya tidak putus dengan cintanya, dia hanya bisa memilih untuk mengaku, aku bukanlah dokter, juga bukan pengacara. Aku bukan semuanya. Aku hanya seorang yang jatuh cinta dengan putrimu. Ayahnya sangat terkesan dengan Frank. Dia akan memberi Frank sebuah ujian di musim semi. Dia menghafal semuanya dalam 2 minggu. Berhasil lulus ujian, menjadi asisten jaksa. Semuanya terlihat sangat indah. Frank mendapatkan perasaan keluarga yang sudah lama hilang. Tapi sampai sekarang, dia telah menipu lebih dari 4 juta US dollar. Bagaimana mungkin agen FBI membiarkan pergi? Hari pernikahan, Frank mengerti bahwa ada polisi. Dia tahu bahwa pria penting itu mengkhianati. Dia punya rencana memakai seragam kapten, datang ke sekolah pramugari dengan alasan untuk memilih pramugari. Memilih berapa gadis dengan kaki yang indah dan panjang. Ganti menjadi seragam pramugari, bergandengan tangan dengannya dan berjalan di sekitar bandara. Polisi juga berhati-hati. Semua mata melihat gadis-gadis cantik itu. Frank mengatur supir taksi, memakai seragam, berpura-pura menjadi dia dan tinggal di bandara. Menggoda lagi seperti ini. Yang ketiga, lolos menggunakan cek palsu ke seluruh dunia. Namun Kurt tidak menyerah, melakukan investigasi. Mesin cetak cek ini berasal dari Prancis. Kurt menemui Frank karena dia tidak percaya ada yang bisa menangkapnya. Kurt berbohong padanya bahwa ada polisi di luar pintu. Dia harus memborgol tangannya, menutup sertifikat. 4 tahun kemudian dia dipindahkan ke AS oleh Kurt. Saat itulah dia mengetahui bahwa Amy sudah meninggal secara tidak terduga. Dia terdiam dan melepaskan tangisan. Dia menginap dari toilet langsung melihat ibunya, menemukan tempat dia meninggal. Dia melihat seorang gadis yang lugu dari kaca. Itu adalah pemandangan yang hangat. Melihat saudara tirinya, dia mengira ibunya tidak dapat menemuinya selama bertahun-tahun. Dia berkata selamat tinggal lalu dibawa pergi oleh Kurt. Dihukum 12 tahun penjara karena membuat cek palsu. Setelah kesempatan ini, dia membantu polisi mengidentifikasi cek palsu. Kurt melepaskan dengan jaminan dia akan membantu polisi dan sebuah kasus. Dia menjadi ahli cek palsu, tapi dia merasa bosan. Siap untuk kabur lagi, Kurt tidak menggunakan kekuatan polisi kali ini, membuatnya palsu. Dia membiarkannya membuat keputusan. Jam meretak dan hari ini adalah hari Senin. 2 jam telah berlalu sejak waktu masuk kerja. Dia datang dan mengambil cek palsu di sebelah Kurt. Kedua orang itu tertawa karena tahun ini dia berusia 22 tahun. Orang ini baru saja mulai. Semuanya bisa kembali.